Wah! Astaga naga, dia bawa apa ngana? Salah satu pelaku pencurian sepeda motor berinisial MBR akhirnya jadi sasaran amukan massa usai aksinya berhasil digagalkan warga di Jalan Manggar Koja, Jakarta Utara. Pelaku ditangkap saat hendak menggasak sepeda motor milik pengunjung kafe. Saat berusaha ditangkap, pelaku sempat menembak pemilik kafe dan 2 karyawannya. Dalam melancarkan aksinya, MBR bersama rekannya kerap membawa senjata api dan beraksi di keramaian sebagai lokasi sasaran. Akibat peristiwa itu, ketiga orang yang mencoba menggagalkan aksi pelaku terluka tembak di bagian tangan dan dada. MBR mengaku telah 2 kali mencuri sepeda motor di sekitar wilayah tersebut. Berusaha untuk mengambil salah satu motor dari pengunjung, namun diketahui oleh pengunjung yang lainnya diteriaki maling, terus pemilik beserta 2 karyawan kafe mendatangi parkiran motor dan melakukan perlawanan. Mendapat perlawanan, pelaku pun memberikan perlawanan. Kini MBR telah diamankan petugas, sementara 1 pelaku lain masih dalam pengejaran kepolisian. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang pencurian dengan kekerasan dan Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata api ilegal. Pelaku pun terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Aprianto untuk CSI, RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo sahabat RTV, selamat malam. Berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Ya, Ibtu Afi, kita punya informasi apa saja untuk sahabat RTV hari ini? Ya, Prama dan sahabat RTV, selain informasi pelaku pencurian motor yang nekat menembak warga tadi, kami juga ada informasi terkait kelanjutan kasus viral seorang ibu muda yang tega melecehkan anaknya. Ya, bersama saya Pramadika Samudra dan saya Ibtu Afi Olivia. Inilah CSI selengkapnya. Ya, sahabat, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka dengan sengaja menyiarkan langsung aksi tawuran itu di media sosial. Ya, tidak ada korban jiwa akibat tawuran ini, namun warga resah karena para pelaku berbuat onar. Pembengsing. Tuh. Pecah lagi. 2 kelompok remaja terlibat aksi tawuran di Jalan Gatot Subroto, Desa Lebakwangi, Kabupaten Tangerang, Banten. Para pelaku justru dengan sengaja menyiarkan langsung aksi tawuran mereka di media sosial. Bahkan mereka saling serang dengan senjata tajam. Tidak ada korban jiwa akibat tawuran ini, namun warga dibuat resah dengan ulah para pelaku. Menurut warga, aksi tawuran ini dipicu dari sekelompok remaja yang tiba-tiba menyerang kelompok remaja lainnya. Yang abang tahu berapa orang tuh bang? Sekitar 30-an sih kalau nggak salah mah itu juga. Kalau untuk motornya berapa itu bang? Motornya mah kurang tahu saya. Soalnya kejadiannya malam, terus saya pulang parkir. Malamnya itu jam berapa itu bang? Sekitar jam 3-an, jam 3-4 lah. Warga berharap polisi bisa rutin berpatroli di wilayah ini, khususnya di malam hingga pagi hari. Dari Tangerang, Banten, Andrianto, RTV. Kita beralih ke informasi lain, buronan utama asal Thailand dibekuk tim gabungan Kepolisian Indonesia dan Kepolisian Thailand di sebuah apartemen di Badung, Bali. Narapidana kasus pembunuhan dan peredaran narkoba ini diringkus setelah 7 bulan buron usai melarikan diri dari sebuah rumah sakit di Thailand. Video ini merekam saat buronan asal Thailand, Chowalit Tongduang alias Pang Nanode alias Sulaiman, ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Badung, Bali. Penangkapan dilakukan setelah sebelumnya buronan ini terdeteksi berada di Medan, Sumatera Utara. Usai ditangkap, Chowalit kemudian digiring ke Mabes Polri. Chowalit sendiri merupakan buronan kelas kakap yang paling dicari oleh otoritas Thailand atas berbagai kejahatan yang ia lakukan.
Dirinya melarikan diri saat berobat di sebuah rumah sakit di Thailand pada Oktober 2023 lalu dan bersembunyi di Indonesia setelah menaiki perahu motor. Selain itu, Polri juga memeriksa 8 orang warga negara Indonesia yang turut membantu pelarian untuk memalsukan identitas sang buronan. Buronan yang berhasil diamankan ini merupakan salah satu seorang pelaku kriminal yang telah ditetapkan sebagai buronan yang paling dicari di Thailand oleh pihak otoritas Thailand. Karena telah melakukan berbagai kejahatan sebelum akhirnya melarikan diri ke Indonesia untuk bersembunyi. Saksi ada 8 orang WNI yang memiliki keterkaitan dengan pelarian dan pemalsuan identitas serta cara buronan bertahan hidup selama berada di Indonesia. Betapa seriusnya tersangka yang dihadapi, gangster kelas 1 melarikan diri dari lapas selama 7 bulan berada di Indonesia dengan membunuh polisi dan menembak anggota kehakiman. Dan ini menjadi tekanan bagi aparatur penegak hukum di sana. Setelah ditangkap di Indonesia, Chowalit kemudian diserahkan ke pihak kepolisian Thailand untuk diekstradisi dan menjalani hukuman di negara asalnya. Dari Jakarta, Ajiat Moko untuk CSI, RTV. Kita ke kasus lainnya, sahabat, seorang ibu di Tangerang Selatan tega mencabuli anak kandungnya dan merekam aksinya itu. Setelah videonya viral, pelaku menyerahkan diri ke polisi. Pelaku mengaku diancam seseorang yang dikenalnya melalui media sosial dan diiming-imingi uang belasan juta rupiah. Belakangan, media sosial dihebohkan dengan beredarnya video seorang ibu kandung yang mencabuli anak laki-lakinya berinisial RE, usia 5 tahun. Setelah video itu viral, pelaku berinisial R, usia 22 tahun, langsung menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Polisi pun telah menetapkan R sebagai tersangka. Kepada polisi, tersangka mengaku jika kejadian ini bermula saat adanya tawaran pekerjaan dari seseorang yang dikenal pelaku melalui media sosial pada Juli 2023. Tersangka diminta untuk mengirim foto tanpa busana dengan iming-iming uang 15 juta rupiah. Lantaran terdesak kebutuhan ekonomi, tersangka pun menurutinya. Namun bukan uang yang didapat, tersangka justru kembali diminta membuat video berhubungan badan dengan anaknya. Tersangka pun menolak, namun foto bugilnya terancam disebar jika tidak menuruti permintaan seseorang itu. Si pemilik akun Facebook itu mengancam, justru kemudian mengancam tersangka agar tersangka mau berhubungan dengan suaminya, kemudian divideokan dan dikirim ke dia lagi. Tersangka menolak karena suaminya tidak ada di rumah. Kemudian yang ada hanya anaknya, seorang anak laki-laki. Anak tersangka kini mendapat pendampingan dan pemulihan psikologis dari Komisi Perlindungan Anak. Sementara tersangka rencananya akan diperiksa kejiwaannya dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Ajiat Moko untuk CSI, RTV. Diduga akibat cekcok di media sosial, sejumlah pelajar dari 2 SMP di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terlibat perkelahian. Meski telah dilakukan mediasi antar pelajar tersebut, namun orang tua salah satu pelajar tidak terima anaknya mendapat kekerasan, tetap melaporkan pelaku untuk diproses secara hukum. 8 siswi SMP dari 2 sekolah yang berbeda ini terlibat perkelahian dan saling menjambak rambut di belakang sekolah di Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Perkelahian ini bahkan turut direkam sejumlah siswi yang menyaksikan peristiwa tersebut tanpa berusaha melerai. Menurut kepolisian, aksi kekerasan itu terjadi akibat salah satu dari mereka terlibat cekcok di media sosial. Usai videonya viral, polisi langsung memanggil orang tua dari ke-8 siswi tersebut untuk dilakukan mediasi. Dalam pertemuan itu kedua belah pihak memang saling menerima, namun kami sarankan kepada masing-masing keluarga apabila ada yang menempuh jalur hukum itu terbuka dan bisa melaporkan kejadian ini apabila ada yang merasa korban ke unit PPA Polrestabes Makassar. Meski telah dimediasi, namun orang tua salah satu siswi yang tidak terima anaknya mendapat kekerasan tetap melanjutkan proses hukum dan melaporkan ke unit PPA Polrestabes Makassar. Kini kasus tersebut dalam penanganan pihak kepolisian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan,
Samsul Altimen untuk CSI, RTV. Ya, akibat bersandar pada pagar yang rusak di jembatan jalan tol, seorang bocah SD tewas terjatuh. Ya, CSI akan segera kembali dengan informasinya sesaat lagi. Kita lanjutkan CSI, sahabat, seorang bocah berusia 8 tahun tewas terjatuh dari jembatan penyeberangan tol Jor di wilayah Jati Mekar, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nahas nyawanya tidak tertolong. Bocah berinisial MG, usia 8 tahun, terjatuh dari jembatan tol ke ruas jalan tol Jakarta Outer Ring Road, Jor, Bekasi menuju Jakarta. Kondisi korban yang masih duduk di kelas 1 sekolah dasar itu kritis dengan luka parah di bagian kepala. Warga sempat membawa korban ke Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, Jakarta Timur, namun naas nyawanya tak tertolong. Sebelumnya bocah malang tersebut sedang bermain di jembatan tol bersama teman-temannya. Saat istirahat, korban bersandar di pagar kawat jembatan tol yang sudah bolong dan terjatuh ke dalam ruas jalan tol. Yang korban ini ya bercanda sama salah satu temennya gitu kan, ya udah capek. Ini menurut keterangan memang yang di situ ya. Iya. Ya dia duduk itu di teras itu kan. Niatnya dia kan mau bersender, ternyata senderan itu nggak ada sender, dia bolong. Ya, dia jatuh. Bagi warga setempat, jembatan tol tersebut biasa dijadikan tempat bermain anak-anak, namun warga menyoroti pagar kawat jembatan tol rusak dan bolong karena diduga dipotong oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Masalah di situ di pagar tolnya yang bukan bolong rusak atau apa, emang kayaknya sengaja dirusak gitu. Udah sebetulnya udah kayak bekas dibolongin gitu, digunting, bukan bolong karena rusak apa, itu malah sama digunting. Setelah disemayamkan di rumah duka, jenazah MG kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum di Kampung Jaha, Jati Mekar, Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hashim Adnan untuk CSI, RTV. Ya, sahabat, 2 unit truk mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Padang Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. 1 penumpang truk dilaporkan tewas dalam kecelakaan ini. Dua unit truk terlibat kecelakaan di daerah Bawan, tepatnya di Jalan Lintas Padang Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kecelakaan terjadi saat truk pengangkut minyak sawit atau CPO tiba-tiba menabrak truk yang sedang mogok di pinggir jalan. Kondisi jalanan yang licin usai hujan membuat truk tergelincir hingga sopir truk CPO hilang kendali. Akibatnya 1 penumpang truk CPO meninggal dunia di lokasi kejadian. Pada saat kejadian memang kondisi dump truk ini sedang dalam kondisi mogok di badan jalan pada malam hari, cuaca hujan lebat sehingga tidak sempat dihindari oleh pengendara truk tangki CPO. 2 unit truk yang terlibat kecelakaan telah dibawa ke kantor Satlantas Polres Agam. Sementara sopir truk CPO juga telah diperiksa polisi. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah untuk CSI, RTV. Ya, sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama. Ya, sahabat RTV. Ya, sahabat RTV, ini adalah pengemudi yang tidak konsentrasi saat menyetir. Nah, ini dalam kondisi mabuk ya. Jadi memang pada saat kita menjadi pengemudi di jalan raya, kita harus sehat secara fisik dan mental. Kemudian juga jangan nekat untuk berkendara ataupun mengendarai kendaraan pada saat tidak dalam kondisi fit. Jangan narik, mabuk mah. Ya, kalau ini sering sekali kita lihat ya, pemirsa ya, ini di mana sudah turun dan sudah bunyi palang pintunya rel kereta di perlintasan kereta api, namun tetap saja ada pengendara yang nekat
menerobos. Ini sangat berbahaya sekali karena ini nyawa taruhannya. Jadi kalau sudah mendengar sirene ataupun palang pintu sudah mulai turun, jangan coba-coba menerobos pintu perlintasan kereta api. Ya, sahabat, kita tiba di penghujung acara, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Pramadika Samudra. Saya Ibtu Afi Olivia. Ingat, tak ada kejahatan yang sempurna. Sampai jumpa.